Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Ayu Putri Suryapatni Basundari dengan NIM 1030724000068 dari kelas IF 0404. Berikut saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari basis data. Berikut merupakan beberapa poin pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu ada konsep dasar basis data, lalu ada kelemahan pemrosesan file tradisional, lalu ada kelebihan pendekatan basis data, ada risiko yang menyertai basis data, dan yang terakhir ada database lifecycle. Jadi konsep dasar basis data yaitu basis data atau yang biasa kita sebut database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Konsep dasar basis data meliputi data, atau lalu ada database management system atau DBMS, lalu ada skema basis data, lalu ada model data, lalu ada query language, lalu ada informasi, dan yang terakhir ada metadata. Berikutnya adalah perbedaan data dan informasi. Data sendiri menggunakan sistem basis 2 atau hanya menggunakan 2 digit yaitu 0 dan 1 atau yang biasa kita sebut dengan biner. Lain dengan informasi, informasi adalah data yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia. Simpelnya, informasi merupakan data yang sudah diolah sedemikian rupa agar orang awam mengerti data yang dimaksud. Selanjutnya ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Pendekatan pemrosesan file tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain redundansi data, inkonsistensi data, kesulitan akses data, kurangnya keamanan, kesulitan dalam pemeliharaan, ketergantungan program data, duplikasi data, berbagi sistem data terbatas, lalu ada waktu pengembangan yang lama, dan yang terakhir ada pemeliharaan program yang berlebihan. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data atau pendekatan berbasis database mengatasi kelemahan pemrosesan file tradisional dengan menyediakan yang pertama, reduksi redundansi data dan inkonsistensi, atau yaitu data yang disimpan secara terpusat dan mengurangi duplikasi. Selanjutnya ada keamanan data yang dimana kontrol akses dan enkripsi melindungi data dari pengguna yang tidak berwenang. Selanjutnya ada kemudahan akses data yang dimana saat pengguna dapat mengakses data menggunakan query tanpa perlu memahami struktur penyimpanan data. Selanjutnya ada integritas data, yaitu aturan dan batasan yang dapat diterapkan untuk memastikan konsistensi data. Yang terakhir ada pemeliharaan yang lebih mudah, yaitu struktur data dapat diperbarui tanpa mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Selanjutnya ada risiko yang menyertai basis data. Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendekatan basis data juga memiliki risiko. Antara lain yang pertama ada kegagalan sistem, yaitu jika server basis data mengalami kegagalan, maka seluruh sistem yang bergantung padanya dapat terganggu. Ancaman keamanan, jika tidak dikelola dengan baik, basis data dapat menjadi target serangan cyber. Selanjutnya ada overhead kinerja, itu mekanisme pengamanan data dan pengelolaan data dalam DBMS dapat menyebabkan penurunan kinerja dibandingkan dengan pemrosesan file sederhana. Selanjutnya ada kompleksitas, yaitu basis data memerlukan pemahaman dan keterampilan khusus dalam pengelolaannya. Yang terakhir ada biaya tinggi. Itu implementasi DBMS memerlukan investasi perangkat keras dan perangkat lunak yang cukup besar. Selanjutnya ada database lifecycle. Database lifecycle menggambarkan tahapan dalam pengembangan dan pemeliharaan basis data. Tahapan tersebut meliputi yang pertama ada planning, dan tujuan dari planning sendiri yaitu untuk mengembangkan pemahaman awal tentang situasi bisnis dan bagaimana informasi sistem mungkin membantu memecahkan masalah atau membuat peluang menjadi mungkin. Selanjutnya ada analisis dengan tujuan untuk menganalisis situasi bisnis secara menyeluruh untuk menentukan persyaratan untuk menyusun persyaratan tersebut dan juga untuk memilih di antara fitur sistem yang bersaing. Selanjutnya ada desain dengan tujuan untuk memperoleh dan menyusun sesuai informasi persyaratan untuk mengembangkan semua teknologi dan spesifikasi organisasi. Selanjutnya ada implementation dengan tujuan untuk menulis program, membangun database, menguji dan menginstal sistem baru, melatih pengguna dan menyelesaikan dokumentasi. Yang terakhir ada maintenance dengan tujuan untuk memantau pengoperasian dan kegunaan sistem untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.